Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang berbahagia, untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan ya, terkait dengan pertemuan ke-8 materi persamaan kuadrat. Nah, di sini ada tugas mandiri yang perlu kalian selesaikan. Ada 5 soal sesuai dengan materi tugas di pertemuan ke-8 kelas 11. Baik, untuk soal yang pertama di situ dilihat selesaikan persamaan kuadrat 3 min x kuadrat plus sama dengan 2x kuadrat min 1. Baik. Nah, sebelumnya akan saya tampilkan untuk tugas mandirinya. Nah, untuk tugas mandiri itu ada di nanti akan ditampilkan, ada di ya, akan ditampilkan di e-learning-nya sendiri. Jadi ada 5 soal di situ. Ada soal yang pertama, selesaikan persamaan kuadrat 3 min x kuadrat sama dengan 2x kuadrat min 1 ya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal ini? Baik, kita akan lihat di layar. Ini saya sudah siapkan. Nah, ini kita akan lihat. Baik, soal yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana hasil dari 3 min x kuadrat sama dengan 2x kuadrat min 1. Baik, untuk soalnya sendiri itu untuk nomor 1 itu adalah ya, selesaikan persamaan kuadrat 3 min x kuadrat sama dengan 2x kuadrat min 1 ya. Nah, soal ini untuk yang 3 min x kuadrat sama dengan 2x kuadrat min 1, cara menyelesaikannya sebenarnya nah, untuk yang pertama adalah kita 3 min x kuadrat ya sama dengan 2x kuadrat min 1 ini kita harus gabungkan dulu ya x kuadratnya dari yang sebelah kiri itu ya, 2x x kuadratnya itu digabung dengan yang sebelah kanannya 2x kuadratnya. Jadi kita pindah ruas ya. Nah, kita pindah ruas. Ya, itu kita pindah ruas karena hasilnya adalah untuk min x kuadrat yang 2x kuadrat kita pindah ruas ke kanan jadi min 2x kuadrat. Nah, untuk yang 3-nya kita pindah ruas ke kanan ya, jadinya sisanya yang kanan tuh min 1 dengan 3-nya pindah ruas jadi min 3. Nah, kemudian setelah itu kita gabungkan ya, ini min x kuadrat dengan min 2x kuadrat menjadi min 3x kuadrat, min 1 dengan min 3 digabung jadi min 4 gitu ya. Nah, karena sama-sama min, itu kita bisa coret ya supaya jadi plus, jadinya hasilnya adalah 3x kuadrat sama dengan 4. Nah, berikutnya untuk 3x kuadrat min sama dengan 4 ini kita kemudian bagikan ya, x kuadratnya kita bagikan jadi 3 yang di depan ini kita akan bagikan, jadinya adalah x kuadrat itu dengan 4/3 ya. Nah, kemudian berapakah hasil dari x-nya itu sendiri, karena yang diminta diselesaikan itu adalah maksudnya x-nya, nanti x-nya jadi berapa. Nah, karena dia kuadrat maka x itu nanti harus diubah menjadi ya akar gitu ya, akar dari 4/3. Nah, seperti ini
Yang jadi persoalan adalah akar 3 ini bisa nggak diakar? Bisa ya, diakarnya dengan cara X-nya itu nanti yang pertama 4-nya kita akar sendiri-sendiri gitu ya. Kita nanti akar sendiri-sendiri. Jadi untuk yang 4 sendiri nanti kita akar, ya, berarti sama yang bawahnya juga kita akar sendiri. Nah, karena 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 ya, karena akar 4 itu 2. Nah, 2 per akar 3 gitu ya. Nah, berarti tinggal 2 per akar 3 ini kita rasionalkan, dikalikan dengan akar 3 per akar 3 ya, dikali dengan akar 3 ya. Nah, per akar 3 lagi ya. Nah, dikalikan dengan akar sejenis, hasilnya adalah 2 akar 3 ya, atau 2 per 3 akar 3 ya. Nah, jawabannya 2 per 3 akar 3, itu jawabannya. Baik, untuk nomor 1 itu hasilnya. Jadi untuk persamaan ini kita selesaikan ya, persamaan kuadrat ini. Untuk nomor 1 jawabannya adalah 2 per 3 akar 3. Nah, kalian nanti jangan lupa menulis hasilnya seperti ini. Baik, berikutnya untuk soal nomor 2. Pada soal nomor 2 itu kita dihadapkan dengan soal untuk menentukan akar-akar ya. Akar-akar persamaan kuadrat plus min 1 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari hasilnya ya dari ini semua ya, dari persamaan kuadrat semua. Nah, jadi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan x kuadrat plus x ini hampir sama caranya, hampir sama dengan yang atas, cuman bedanya ini kita akan menentukannya. Pertama adalah kita membuat dulu x kuadrat plus x min 1 ini dibuat dengan 3 cara ya, bisa pilih salah satu saja. Kalau di materi itu ada istilahnya memfaktorkan, ada juga dengan istilahnya melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, juga bisa menggunakan rumus ABC ya. Jadi terserah mau pakai yang mana ya, yang penting ketika kalian membuat dengan cara memfaktorkan kah, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna kah, atau rumus ABC, itu kalian lihat hasil perkiraannya gitu. Jadi sebelumnya kita estimasi dulu, kita perkirakan dulu hasilnya apakah berbentuk akar yang sulit untuk dicari hasilnya, atau akar-akar yang bisa dicari dengan bilangan hasil, dengan bilangannya bilangan bulat atau bilangan utuh ya. Nah, dari situ kita tinggal cari. Nah, karena berhubung ini adalah x kuadrat plus x min 1, nah belakang ini 1 ya, dan yang ini adalah x kuadrat gitu ya. Jadi itu bisa kita cari. Yang pertama adalah x kuadrat itu sendiri plus x min 1, ini berarti nanti kita bentuk ya, penyelesaiannya kita ambil dengan cara memfaktorkan ya. Kita coba dengan cara memfaktorkan ya, dengan cara memfaktorkan. Nah, dari sini kita bisa melihat pertama x kuadrat plus x min 1 sama dengan 0 ini kita akan buat faktorisasinya ya. Pertama faktorisasinya adalah bentuknya kita buat dengan kurung-kurung kosong dulu ya. Nah, karena x di sini kuadrat, otomatis kan pertamanya x ya.
kali X, nanti jadi X kuadrat. Jadi kurung-kurung ini kan artinya perkalian ya, ini perkalian. Nah, yang pertama X ini, karena berhubung dengan hasilnya yang tengah ini adalah plus X, itu berarti ada nilai yang selisihnya itu harus 1. Tapi kalau dikalikan, hasilnya juga 1. Nah, berapa? Karena kalau dikalikan hasilnya harus 1 dan kalau dijumlah ada X, nah kita bisa ngecek apakah dengan memfaktorkan hasilnya bisa ketemu. Nah, kita coba ada enggak pemfaktorannya. Nah, pertama misal kita coba dulu. Kalau 1 dengan 1 ya. Nah, ini kita cek dulu. Apakah kalau min 1 ditambah dengan 1 hasilnya 1? Kan di sini ada X-nya 1. Ternyata bukan ya. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Harusnya ini enggak ada di tengah. Jadi kalau ini ya, dengan ini kita jumlah, itu harus hasilnya adalah X atau 1 di sini. Ini kita carinya koefisiennya ya. Koefisien itu adalah angka di depan X. Oke, jadi ini nggak bisa ya, nggak bisa. Berarti kalau misal kita cari 2 dan nggak bisa karena belakangnya ini adalah perkalian dari ini. Nah, angka-angka ini kita kalikan harus hasilnya adalah min 1. Tapi kalau ini dengan ini kita jumlah, itu adalah harusnya plus 1. Nah, tidak bisa. Berarti kalau dengan cara memfaktorkan kita tidak bisa. Berarti bagaimana? Nah, kalian bisa kembali lagi lihat materinya. Itu harus menggunakan rumus ABC ya, misalnya rumus ABC. Jadi kita cek dulu pakai rumus ABC ya. Nah, rumus ABC itu saya akan tulis. Nah, itu sama dengan di situ bentuknya adalah min B ya, plus minus ya akar dari B kuadrat min 4 AC kemudian per 2A gitu ya, 2A. Nah, ini rumus yang akan kita pakai. Nah, rumus ini kita akan masukkan dengan catatan seperti ini. Kan kita tahu bahwa untuk yang A itu adalah koefisien di depan X kuadrat, itu adalah 1. Kemudian yang B-nya itu adalah koefisien di depan X, itu juga 1. Kemudian yang C-nya itu hasilnya adalah min 1 ya. Nah, jadi A itu adalah depan X kuadratnya, B itu adalah depan X, dan C itu adalah yang bagian angka koefisien, ya konstanta bukan koefisiennya ya. Nah, oke lanjut. Jadi untuk rumus ini kita sudah punya A, B, C-nya, kita tinggal masukkan saja ke dalam sini. Nah, jadi kita cek ya untuk B-nya itu adalah 1, ya, kita ganti. Kemudian yang A itu kita ganti dengan 1 dan C-nya itu adalah min 1. Nah, kali 1. Nah hasilnya berapa ya? Nah, hasilnya kita cek untuk yang di akar dulu ya, yang di akarnya dulu. Yang di akar itu berarti kita butuh hasilnya 1 kuadrat itu adalah 1 kurangi ya, ini 4 dikali 1 bentar. 4 dikali 1 itu adalah 4 ya, 4 dikali min 1 ya, ketemunya 4 jadi tambah 4 ya, jadi yang bawah dibagi 2. Nah, nanti hasilnya berarti untuk yang akar hasilnya 5 ya. Yang akar itu hasilnya 5. Nah, akar hasilnya 5, kemudian yang bawah nah, 2. Berarti kan ada 2 ya, berarti X. Nah, di sini kalian bisa melihat maksud dari X 1,2 ini adalah X1 dan X2. Jadi ada 2 ya nanti X-nya. Ada 2 ya. Untuk X-nya sendiri, untuk yang X1-nya itu kita tulis. Jadi untuk X1 itu kita pakai yang positif.
Satunya adalah min 1 plus akar 5, ya. Yang satunya lagi adalah X2. Yang berikutnya adalah X2-nya itu pakainya yang minus. Nah, jadi jawabannya adalah ini, X1 min 1 plus akar 5 per 2, dan X2-nya min 1 min akar 5 per 2. Nah, ini adalah jawaban dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus X1 min 1. Nah, jadi kenapa kita tidak menggunakan pemfaktoran, kuadrat sempurna? Ya, karena memang hasilnya itu tidak memungkinkan untuk menggunakan dua cara itu. Kita tetap harus menggunakan cara yang ini, ya. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik. Jadi yang terpenting adalah kalian itu menggunakan cara yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi kita tidak bisa sembarangan asal menggunakan, apakah menggunakan cara pemfaktoran atau menggunakan cara rumus ABC. Nah, begitu. Baik. Lanjut ke soal nomor 3. Di situ disuruh menentukan, ya, jenis persamaan kuadrat, ya, dari 4x kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0. Nah, oke, untuk pertanyaan nomor 3, kita akan menyelesaikan, ya, jenis persamaan kuadratnya kira-kira apa gitu, ya. Nah, untuk jenis-jenis persamaan kuadrat sendiri itu terbagi menjadi ada yang disebut dengan diskriminan. Itu ada diskriminan lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Jadi ada 3 jenis, ya. Jadi saya ingatkan lagi, ada istilahnya diskriminan. Jadi jenis persamaan kuadrat itu disebut dengan diskriminan, ya. Jenis persamaan kuadrat itu disebut juga dengan diskriminan, ya, atau simbolnya D gitu, ya. Nah, ada berapa jenis? Yang pertama itu ada D, itu, ya, D itu lebih dari 0, ya. Untuk D lebih dari 0 itu artinya dia memiliki, ya, artinya dua akar yang real dan berlainan, ya. Artinya dua akar itu ada, ya, dan berlainan, ya. Atau saya bisa tulis bahwa X1, ya, itu tidak sama dengan ini, ya. Tidak sama dengan X2-nya gitu, ya. Nah, kayak gitu. Jadi X1 tidak sama dengan X2, artinya berlainan, ya. Tetapi ada, ya. Jadi X1 X2-nya ada, tapi berlainan. Kemudian ada juga di mana D itu sama dengan 0. Nah, itu artinya akar-akarnya sama, ya, kembar. Jadi akar itu ada, akar-akarnya, dan itu memiliki nilai yang sama. Jadi boleh saya sebut itu X1 itu sama dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, lantas bagaimana dengan D yang kurang dari 0? Nah, itu artinya, ya, itu adalah X-nya itu, X yang dan X2-nya itu tidak ada, ya. Jadi X1 dan 2-nya itu tidak ada, ya. Ada. Jadi memang tidak bakalan ketemu. Nah, bagaimana untuk menentukannya jenisnya ini? Berdasarkan soal ini. Nah, jenis persamaan kuadrat dengan soal seperti ini, melihat dari tampilannya ini, untuk soal ini berarti kita lihat dulu diskriminannya. Dengan patokannya begini, kita lihat dulu ABC-nya, ya. A-nya itu apa, B-nya itu apa. Nah, sedangkan diskriminan sendiri, oh ya, ini diskriminan saya belum tulis, ya. Jadi sebelum ini
ada rumus diskriminan yang perlu kalian ketahui. Nah, jadi diskriminan sendiri sebenarnya rumusnya adalah D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi rumus untuk menentukan ya, untuk diskriminan itu sendiri adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, jadi kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa pada persamaan yang akan kita tentukan jenisnya. Nah, ini adalah soalnya adalah seperti itu. Maka kita perlu melihat A-nya itu berapa. A-nya itu 4 ya. Nah, kemudian B-nya itu berapa? B-nya itu berapa? B-nya itu adalah 2 ya. Kemudian C-nya itu berapa? C-nya itu adalah min 1 ya. Nah, sesuai dengan urutannya. Jadi A, B, C ini adalah koefisien dari X kuadrat untuk A-nya, B-nya itu koefisien dari X, ya, dan C-nya itu adalah konstantanya. Konstantanya adalah min 1. Oke, berikutnya sekarang kita lanjut. Ya, di sini untuk 4 ini itu sebagai A, B ini itu ada 2 ya, C dan min 1. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. Nah, jadi rumus diskriminannya sendiri B itu kita masukin B kuadratnya adalah 2 kuadrat, kemudian dikurangi 4 dikali A-nya itu adalah 4 dan C-nya itu adalah min 1 ya. Nah, di sini tinggal dicari hasilnya. Ya, hasilnya D itu sama dengan 4 ditambah 16 ya, karena 4 kali 4 kali min 1 itu adalah 16 dan min kali min plus ya, jadi plus 16. Hasilnya diskriminannya adalah untuk diskriminannya sendiri D itu sama dengan 20. Oke, karena D-nya ini itu kita ketemunya itu adalah D itu lebih dari 0, berarti artinya D atau diskriminan itu jenis persamaan kuadratnya atau diskriminannya adalah dia memiliki 2 akar real ya, berarti mempunyai 2 akar real dan berlainan. Nah, itu. Jadi jawabannya seperti itu untuk nomor 3 ya. Kemudian kita lihat lagi sekarang masuk ke nomor 4 ya. Ada 2 nomor lagi terakhir. Oke, nah untuk nomor 4 sendiri kita bisa melihat untuk nomor 4 adalah menentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat ya, X kuadrat plus 2X min 1 ya, sama dengan 0. Oke. Nah, kalau bentuknya adalah disuruh untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar. Nah, untuk jumlah dan hasil kali akar itu ada 2 ya. Pertama, untuk jumlah itu ya, jumlah kali dan jumlah akar itu dengan rumus ya, rumusnya adalah X1 ya, dan rumusnya adalah X1 plus X2. Nah, kayak gini sama dengan min D per A. Nah, ini adalah jumlah akar-akarnya. Kemudian untuk kali akar itu rumusnya adalah X1 ya dikali dengan X2, itu hasilnya adalah C per A. Berarti kita tetap harus menentukan ABC-nya dong. Ya.
Nah, berdasarkan X kuadrat plus 2X min 1 ini, kita tentukan dulu ABC-nya. Ya, kita tentukan dulu ABC-nya. Jadi hasil ABC-nya A-nya itu adalah 1, karena dia X kuadrat tanpa ada angka di depannya, berarti itu dianggap 1. Kemudian B-nya adalah 2. Kemudian C-nya itu adalah min 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita udah ketemu nih. Nah, sekarang kita tinggal tentukan rumusnya untuk jumlah akar-akarnya. Berarti untuk X1 plus X2-nya itu hasilnya adalah min B per A ya. Min B per A itu adalah min B-nya adalah 2, 2 per A-nya 1. Nah, min 2 per 1 berarti hasilnya adalah min 2. Oke, itu. Kemudian yang satu lagi adalah hasil kali akar-akarnya. Nah, untuk kali hasil akar-akarnya sendiri, nah, itu X1 dikali X2 itu hasilnya adalah C per A ya, C per A. Nah, itu sama dengan C-nya itu kan min 1 ya, min 1 per A-nya kan 1. Nah, jadi hasilnya adalah min 1. Nah, di sini kelihatan jadi jumlah akar-akarnya ternyata min 2 dan kali akar-akarnya adalah min 1. Jadi hanya seperti itu saja untuk menentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadratnya. Itu untuk nomor 4. Baik, kita lanjut untuk nomor 5 ya. Untuk nomor 4 seperti ini. Lanjut untuk nomor 5. Oke, untuk nomor 5 sendiri di situ disuruh menentukan jika akar-akar ya, persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X ya plus A. Nah, ini ada yang perlu kita cari, itu adalah A-nya gitu, adalah 3 ya. Lebihnya dari akar kuadrat plus BX plus 9 sama dengan 0. Nah, di situ disuruh tentukan nilai A dan B. Nah, ini untuk penyelesaian itu kita lihat dulu pertama akar-akar persamaan kuadratnya ternyata 3 adalah 3 lebihnya dari ini akar yang persamaan kedua. Nah, jadi kalau kita melihat akar-akar persamaan kuadratnya ini sudah ada tuh. Nah, tetapi ternyata di sini ada 3 lebihnya gitu ya. Berarti kan lebih dari akar-akar ini. Jadi akar-akar ini itu hasilnya adalah 3 kalinya akar-akar ini ya. Bukan 3 kali, 3 lebihnya. Jadi lebih plus, bukan 3 kali lipatnya ya, tapi 3 lebihnya. Jadi plus 3. Nah, untuk menentukan seperti itu, maka kita harus melihat ya untuk hasilnya sendiri itu patokannya adalah akar persamaan kuadrat yang pertama ini hasilnya gitu ya. Nah, jadi 3 lebihnya dari akar-akar. Jadi kita akar-akar ini nanti hasilnya itu ternyata ditambah 3 masingnya. Nah, jadi kita patokannya lihat dulu yang B-nya dulu gitu ya, baru nanti bisa nyari yang A. Oke, yang B itu sendiri kan kita menurut pada tadi hasil kali dan hasil jumlah ya, jumlah dan perkalian akar-akar yang ada di soal nomor 4 tadi. Jadi untuk nomor 5 ini kita coba ya, X kuadrat itu plus B plus 9. Nah, X kuadrat plus B ini kita cek dulu A-nya itu 1, kemudian B-nya itu adalah B, B-nya B sendiri ya. Jadi B, kemudian C-nya adalah 9. Nah, kita cek dulu yang akar-akarnya ya, jumlah akar-akarnya itu. Nah, itu kalau misalkan X1-nya ditambah X2-nya itu sama dengan min B per A. Begini ya. Kemudian yang keduanya
itu adalah X1 dikali X2 gitu, itu sama dengan C per A. Nah, kita masukin dulu yang pertama ini. Sama, berarti min ini adalah tetap B ya, min B per A-nya 1. Berarti hasilnya tetap min B gitu kan. Tetap min B. Kemudian untuk yang kedua ini adalah C per A. C itu 9 ya. 9. Berarti kan kita ambil 9 per 1. Jadi sama dengan 9. Nah, jadi untuk yang hasil kali akarnya aja 9 dan untuk jumlah akarnya adalah min B kan gitu. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam yang pertama, itu kan karena dia 3 lebih dari akarnya itu 3 lebih di sana. Berarti kita cek juga yang ini ya, nanti kita cek juga. Nah, berarti kita yang kedua adalah kita cek yang bagian ini. Nah, ini A-nya berapa? A-nya 1. Kemudian B-nya itu adalah 4 ya. Kemudian C-nya itu adalah A. Oke, nah ini kita coba dicek menggunakan rumus yang jumlah ya, yang jumlah akarnya. Nah, ketemunya langsung aja ya, berarti min 4 per 1 ya, hasilnya adalah min 4. Kemudian yang kedua itu adalah yang perkaliannya. Nah, perkaliannya itu adalah kan, C-nya itu A ya per hasilnya adalah A itu sendiri. Oke, nah ini udah ketemu nih. Nah, berhubung karena akar-akar persamaan kuadrat yang ini tuh adalah 3 lebihnya dari akar sana. Berarti untuk akar-akar yang ini itu kita anggap ini akar-akarnya 3 kalinya dari akar-akar ini. Nah, yang ini juga 3 kalinya. Nah, kita mau cari yang A dulu misalnya. A dulu berarti yang ini anggaplah saya ambil ini adalah 9. Berarti bukan 3 kalinya ya, lebih 3-nya. Berarti nanti 9 ditambah 3 apa 9. Ini X1 X2 ini nanti kita yang bawah ya, ini yang ini itu sebenarnya plus 3 ya. Plus 3 itu hasilnya harus 9. Maka ini kita ubah. Ya, saya lupa belum masukkan yang 3 lebihnya malah. Nah, ini kita masukin aja ya. Perhatikan X1. Nah, ini kita plus 3 dulu ya. Udah, nah, ditambah dengan X2 nya juga plus 3 ya, tadi kan ditambah 3 ya. Nah, jadi hasilnya adalah nah, ini kita cek seperti biasa, berarti nanti X1 plus 2 nah, itu plus 3 tambah 3 6. Nah, 6 itu sama dengan min 4. Nah, berarti ini bisa kita tulis berarti X1 ya ditambah X2 itu sama dengan min 4 plus min 4 min 6 ya, atau sama dengan min 10. Nah, ini yang persamaannya yang pertama ini saya anggap ini adalah sama itu dengan yang nah ini yang ini juga kita yang sama. Terus untuk yang keduanya ini yang kedua, maka persamaan berikutnya pun sama dengan ini. Karena ini belum ditambah, jadi kita tambahin dulu samaannya karena lebih 3-nya, jadi di sini dikali dengan nah seperti ini ya. Nah, itu hasilnya K. Nah, ini kita jabarkan dulu ya, kebetulan ini jabarin, ketemunya berarti 1 X2 kemudian ditambah 6
6 tambah 2 3x 1 3x 3x 2 kemudian ditambah 9 itu sama dengan A. Oke. Nah, ini dari mana? Ini tuh dari perkalian masing-masing ya. Jadi X1 dengan X2, X1 dengan 3, 3 dengan X2, kemudian 3 dengan 3, gitu dikali-kalikan ketemunya ini. Nah, ini kan ada yang sama nih 3. Nah, 3 ini nanti kita ganti ya. Kita ganti. Hasilnya adalah menjadi, nah ini kita copy dulu. Nah, kita ganti jadi hasilnya adalah 3-nya kita keluarin gitu. Keluarin. Oke. 3 kalinya X1 tambah X2 gitu. Nah, ini sudah kita masukin ke persamaan kedua. Oke. Nah, sekarang kita telusuri yang pertama adalah persamaan pertama dulu ya. Persamaan yang pertama. Oke, ini agak panjang sih jawabannya begini. Nah, untuk persamaan yang pertama itu kan X1 X2 itu adalah min B gitu ya. Nah, sedangkan persamaan yang pertama ini kita pasangkan dengan persamaan persamaan yang bawah, di situ hasilnya adalah min 10, 1 plus 2 itu. Nah, jadi ini B itu adalah min B itu sama dengan min 10. Berarti aslinya dia itu adalah B itu sama dengan 10. Itu yang pertama. Udah kita ketemu ya. Untuk persamaan yang kedua, nah ini kita sama ini yang bawah A. Nah, yang ini itu kita nyari X1 X2-nya. X1 X2 itu adalah 9 ya. Kita masukin ke persamaan ini nih. Ini itu 9 gitu. Nanti ini X1 tambah X2 itu adalah tadi berapa ya? 1 tambah X2 itu adalah min 10. Nah, ini udah ada min 10. Baru nanti ditambah 9. Jadi yang kedua ini kita masukin X1 kali X2-nya itu 9. 9 ditambah 3 dikali 1 tambah X2 itu adalah min 10. Kemudian ditambah 9. Itu hasilnya adalah A gitu ya. Nah, maka kita tinggal masukin ya, kita tinggal hitung aja, berarti 9 tambah 9 18, 18 dikurangi 30. Berarti 18 kurangi 30 adalah 12. Nah, 12 ya, minus 12 berarti A itu adalah A itu sama dengan minus 12. Ya, jadi untuk jawabannya kita udah punya ya. Jadi B itu 10 dan A itu adalah min 12. Itu adalah hasil dari nomor 5. Oke. Sampai di sini begitulah. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa isi di kolom diskusi ya yang sudah disediakan di e-learning. Jadi kalian silakan tanyakan yang belum jelas, kalaupun kalian setelah melihat video ini untuk jawaban dari tugas pertemuan ke-8 kelas 11 ya. Soal ada, sumber soal itu ada di LKS, jadi kalian bisa buka LKS-nya halaman 53 ya, halaman 53. Jadi kalian bisa cek di LKS bagi yang sudah punya. Yang belum silakan bisa melihat di menu materi seperti itu. Baik, itu saja jadi untuk pertemuan hari ini ya, untuk pertemuan saat ini, untuk pertemuan ke-8 saya cukupkan dulu. Semoga kalian selama PKL bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.